Di tahun 2011, saya berhasil menembus pasar Amerika, Eropa, serta belahan dunia lainnya dan meraih 100 juta pertama saya. Tapi saya melakukannya di rumah aja di Bandung, cuma pakai kolor. Dan sampai sekarang, saya masih terus melakukannya. Sebetulnya saya pakai kaos juga sih, kalau cuma pakai kolor doang itu kayak orang gila ya. Tapi intinya, saya bisa pakai baju apa aja saat kerja itu yang menurut saya cukup nyaman. Nggak mandi dulu pun nggak masalah, tapi lebih bagus mandi dulu. Nah, dan di video ini, saya ingin cerita gimana seseorang yang tadinya cuma pengangguran, hanya lulusan SMA, dengan modal komputer bekas yang RAM-nya cuma 512 mega, bisa menembus pasar internasional dan meraih 100 juta pertama saya. Padahal saat memulai, saya tidak memiliki pengalaman apapun dalam mencari uang di internet. Waktu itu di awal tahun 2008, saya nggak punya kerjaan tetap, jadi saya sambil mencoba peruntungan di internet, ngelakuin freelancing, affiliate marketing, terus juga blogging di Blogspot, pokoknya serabutan. Modalnya cuma pakai komputer bekas, CPU-nya itu dapat ngutang dari temen, harganya 500.000, untuk monitor sama harddisknya itu dapat pinjaman. Bahkan casingnya juga udah nggak bisa ditutup, dan kipasnya saya ganjel pakai tusuk gigi. Rasanya pedih, karena lebih sering nombok bayar internet daripada dapat profit. Kalau keyakinan dan motivasi saya kurang kuat, mungkin pada saat itu saya udah langsung nyerah. Apalagi nggak ada jaminan kalau saya itu bakal sukses. Tapi dengan penuh kesabaran, saya mulai dapat job freelancing dan mulai dapat komisi dari affiliate marketing. Walaupun dapatnya itu juga nggak rutin, kadang dapat, kadang enggak, dan jumlahnya juga nggak terlalu besar. Bukan sekali dua kali, koneksi internet saya itu diputus karena telat bayar. Di penghujung tahun 2008, salah satu klien freelancing ada yang mengajak saya untuk kerja sama bisnis, yaitu jasa pembuatan custom landing page. Untuk target marketnya adalah pemilik bisnis orang kecil dari negara-negara berbahasa Inggris. Cuma jualan jasa ini bukan yang memberikan saya $10.000 pertama, tapi awalnya dimulai dari sini. Kunci dalam menghasilkan duit di internet itu harus diawali dengan memberi, dan memberi. Tentunya secara gratis. Kedengarannya memang ironis, memberi secara cuma-cuma, tapi kok bisa menghasilkan banyak duit? Kalau kalian notice, kenapa Google banyak memberikan produk bermanfaat seperti Gmail dan puluhan produk lainnya secara gratis? Bahkan produk-produk yang digratisin Google itu semuanya berkualitas tinggi. Lalu kenapa semua medsos itu juga gratis? Dan kenapa di internet itu banyak aplikasi dan game yang diberikan secara gratis, tapi mereka tetap bisa menghasilkan banyak uang? Jawabannya satu, the money is in the list. Banyak yang gagal cari uang di internet itu karena pengen cepat-cepat dapat profit. Tapi kalau ngerti konsep the money is in the list dan fokus melakukan list building terlebih dahulu, potensi sukses untuk seorang kreator, seorang penjual, seorang affiliate itu bisa lebih besar. List building ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Cuma untuk melakukan list building ini, saya sama partner saya nggak melakukan seperti Google, yaitu ngeluarin banyak duit dengan bikin produk-produk yang mahal. Karena list building bisa juga dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Apalagi di zaman sekarang udah ada medsos. Dan kita semua tahu kalau kita bisa membangun list alias daftar followers atau subscriber di medsos. Cuma ada masalah dengan melakukan list building di medsos. Masalah pertama, algoritma terlalu mendikte distribusi konten kita. Bahkan ke followers sendiri pun sering tidak sampai. Kedua, data subscriber atau followers itu tidak benar-benar kita miliki. Akun medsos kita kalau kena ban atau kena hack itu datanya bakal hilang. Kalau kena hack mungkin masih bisa diusahakan untuk kembali, tapi kalau ternyata nggak bisa kembali, kita harus mulai lagi dari nol. Kecuali kalau kita sudah punya banyak followers di berbagai medsos. Atau kayak kejadian kemarin, TikTok Shop tiba-tiba ditutup pemerintah. Nah itu penjual yang mengandalkan TikTok Shop langsung kelabakan. Jadi langkah yang terbaik hanya gunakan medsos sebagai sumber traffic, lalu kita arahkan trafficnya ke halaman web milik kita sendiri. Websitenya sendiri itu nggak harus bikin yang mahal, tapi bisa yang sangat simpel dan juga cukup murah. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, waktu dulu saya baru mulai, walaupun sudah ada medsos, tapi kondisinya itu nggak seperti sekarang. Untuk usaha saya, trafficnya datang dari search engine seperti Google dengan menggunakan teknik SEO, dan kadang-kadang juga pasang iklan murah di suatu situs. Setiap ada pengunjung yang datang ke situs pembuatan jasa landing page, selalu ditawari e-book atau produk digital gratis lainnya. Untuk downloadnya nggak perlu bayar, tapi harus daftar dulu. Tujuan memberikan freebie berupa konten dan produk gratis itu agar kita bisa mengoleksi data pengunjung, khususnya alamat email. Jadi mereka bisa terus dikontak agar mau terus kembali ke situs atau ke platform. Jadi traffic pengunjung selalu ramai dan traffic tersebut bisa dimonetisasi dengan berbagai cara. Nah kita semua pun juga pastinya sering dapat notifikasi itu dari berbagai platform baik di HP atau di komputer. Tapi perlu dicatat, kita hanya boleh mengirim email atau jenis notifikasi lainnya kepada orang-orang yang memang sudah daftar dan setuju untuk menerima pesan dari kita. Email marketing itu mungkin kedengarannya kuno, tapi sebetulnya email marketing itu masih sangat powerful. Karena kalau dibandingkan dengan social media marketing, email marketing itu bisa memberikan ROI yang lebih tinggi.
Kelebihan lain dari email marketing, semua data email subscriber menjadi milik kita. Ini adalah contoh halaman web yang digunakan untuk list building oleh partner saya. Ini sederhana banget, cuma ada judul yang dibuat semenarik mungkin, lalu di bawahnya ada form pendaftaran sederhana. Dan di bawahnya lagi ada video yang merupakan social proof. Tapi gimana caranya broadcast email ke semua subscriber sekaligus? Jawabannya adalah gunakan email service provider yang disingkat ISP. Salah satu yang terkenal adalah MailChimp, cuma harganya mahal. Jadi dulu usaha saya menggunakan Aweber. Tapi kalau sekarang saya menggunakan ISP karya anak bangsa yang telah mendunia, yaitu Birdsend. Karena data email subscriber adalah milik sendiri, kita bisa pindah-pindah ISP tanpa kehilangan subscriber, kecuali sudah unsubscribe atau emailnya tidak aktif lagi. Tapi banyak juga perusahaan yang melakukan SMS marketing, group marketing, dan bahkan ada yang melakukan semuanya. Contohnya perusahaan besar seperti platform e-commerce atau medsos, mereka mengirim berbagai jenis notifikasi, baik langsung dari app-nya, tapi mereka juga ngirim email marketing. Setelah hampir setahun membuka jasa pembuatan landing page, ordernya mulai menurun. Cukup sulit untuk bersaing dengan desainer-desainer dari luar negeri. Tapi untungnya selama ini jumlah email list subscriber kami terus meningkat. Jadi di penghujung tahun 2009, saya dan partner saya mulai berdiskusi untuk memonetisasi list dan juga traffic agar pemasukan itu bisa lebih meningkat. Opsinya adalah menerima pemasangan iklan di email newsletter, jualan produk orang lain sebagai affiliate, atau jualan produk sendiri. Opsi yang menurut kami terbaik adalah jualan produk sendiri, tepatnya produk digital. Produk digital itu tidak perlu bahan baku, tidak ada manufaktur, tidak perlu gudang penyimpanan, tidak perlu packing dan fulfillment, dan tidak perlu melakukan pengiriman barang. Jadi biayanya sangat rendah, tapi profitnya bisa besar banget. Cuma kalau mau laku, produknya harus bagus dan tepat sasaran. Produk yang bagus itu harus bisa memberikan solusi untuk target market, memiliki demand yang cukup, dan memiliki USP. Target market kita saat itu adalah internet marketer dan pemilik bisnis online kecil, dan kita tahu salah satu kebutuhan mereka yang penting itu adalah landing page. Kalau kalian seorang pengguna WordPress atau tahu WordPress, mungkin tahu dengan WordPress plugin untuk landing page yang namanya Elementor. Atau mungkin pernah dengar WordPress plugin yang namanya Thrive Architect. Plugin seperti Elementor atau Thrive Architect adalah landing page builder yang memungkinkan pemilik bisnis kecil untuk bikin landing page profesional dengan cepat, bahkan bisa digunakan oleh orang yang nggak bisa bikin website sekalipun. Nah, pada saat itu Elementor belum ada, Thrive Architect belum ada, plugin-plugin atau SaaS landing page builder lainnya itu masih jarang banget. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk membuat WordPress Team yang merupakan landing page builder dengan nama Profits Team. Padahal sebelumnya saya nggak ada pengalaman dalam membuat WordPress Team atau WordPress plugin. Saat developer produknya juga mengalami banyak kendala, banyak kesalahan yang dilakukan, dan belum ngerti konsep MVP alias Minimum Viable Product. Alhasil, butuh waktu 1 tahun bagi saya untuk develop Profits Team dari awal 2010 sampai awal tahun 2011. Dan Februari 2011 adalah launching Profits Team. Sebagai tokonya, kami membuat website yang disebut Minisite. Minisite adalah website yang hanya memiliki 5-10 halaman saja dan dibuat khusus untuk jualan produk. Halaman utama dari Minisite disebut sales page, yang berisi sales letter alias surat penawaran yang sangat persuasif. Ini adalah sales letter untuk produk saya saat ini, yaitu Birdsend. Sales letter itu selalu diawali dengan headline yang fungsinya untuk menangkap perhatian pengunjung dan biasanya diikuti oleh sub-headline untuk lebih meyakinkan. Lalu di sini ada tombol beli yang merupakan call to action. Tapi kalau pengunjung belum yakin, di bawahnya disertakan juga social proof alias testimonial dari orang-orang yang sudah menjadi customers. Selain itu juga dijelaskan fitur serta manfaat-manfaat utama dari produk yang dijual. Dan tentunya muncul lagi call to action. Tapi sales letter bisa jadi percuma kalau minisite-nya tidak mendapatkan pengunjung. Terus juga untuk strategi promosinya nggak pakai SEO karena waktu itu udah nggak keburu. Dan untuk dapetin traffic dari sosial media juga pada saat itu belum memungkinkan karena kondisinya masih jauh berbeda dan saya sendiri juga cuma pakai sosial media untuk ngobrol sama temen. Tapi revenue yang dihasilkan saat launching jauh melebihi ekspektasi saya. Di minggu pertama launching, traffic dan ordernya itu membludak, dan itu ordernya terus-terusan rame sampai-sampai saya sama Willy kewalahan. Nah, untuk bagi hasil pertamanya juga nggak nyampe sebulan, itu saya udah dapat bersih $10.000. Padahal produknya cuma dijual seharga $27. Email list yang telah dibangun lebih dari 2 tahun sangat memegang peranan dalam suksesnya launching Profits Team. Tapi bukan cuma itu saja. Ada 6 faktor yang menyebabkan Profits Team bisa cukup laku di negara-negara seperti Inggris, Amerika, Australia, dan Kanada. Faktor pertama adalah produk yang tepat sasaran. Profits Team didevelop dalam kondisi yang serba tidak ideal. Saya sendiri sebagai programmernya saat itu belum bisa dikatakan sebagai seorang expert. Tapi produknya, pertama, mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh target customer.
Dan kedua, kita mengadaptasi Blue Ocean strategi. Walaupun pada saat itu juga sebetulnya nggak sengaja ya. Cuma pada saat itu kita bisa ngelihat kalau ada sesuatu yang bakal dibutuhkan oleh target customer, tapi belum dipenuhi oleh kompetitor-kompetitor kita yang ada pada saat itu. Faktor kedua adalah pembinaan email subscriber. Email subscriber yang dibangun selama 2 tahun lebih itu tidak hanya dikirimi email saat ada penawaran produk baru aja, tapi terus dibina dengan mengirimkan konten-konten gratis yang bermanfaat secara rutin. Prinsip dasarnya sama aja kayak di medsos. Seorang konten kreator yang bagus biasanya sangat konsisten posting konten-konten baru yang menghibur atau bermanfaat, serta berinteraksi dengan audiensnya. Nah, baru saat mendekati hari launching, kita ngirimin email promosi untuk memberitahu bahwa kita akan merilis produk baru. Terus kita juga kirim link video yang merupakan demonstrasi produknya, ini supaya calon pembeli itu bisa lebih tertarik. Nah, jadi sebelum launching itu kita membangun antisipasi dulu. Bahkan sebelum launching itu ada beberapa email berbeda yang dikirim. Ini untuk memastikan kalau lebih banyak subscriber yang aware tentang produk launchingnya. Nah, baru pas di hari launching, kita kirim email promosi lagi untuk kasih tahu kalau produknya udah bisa diorder. Jadi pas baru buka itu toko udah langsung diserbu. Nah, dan setelah launching ada beberapa email lagi yang dikirim, yaitu email follow up buat orang-orang yang belum beli. Nah, enaknya email marketing itu bisa disegmentasi. Jadi kita bisa misahin antara orang yang udah beli dan orang yang belum beli. Nah, email follow up-nya cuma dikirim ke orang-orang yang belum beli aja. Faktor ketiga, promo spesial. Profit Stream itu dijual dengan harga $27, tapi selama masa launching, itu dijual hanya dengan harga $17. Tapi diskonnya itu cuma seminggu, dan setelah seminggu harganya memang dinaikin ke $27. Jadi pada saat launching itu lebih banyak orang yang serbu. Selain itu juga kita pasang iklan di forum. Nah, pasang iklan itu nggak harus selalu di medsos ya. Bisa di situs apa aja, yang penting targetingnya tepat. Di forum tempat kita pasang iklan, itu memang tempatnya para pebisnis kecil berkumpul. Jadi itu memang tempat sasaran banget, dan harganya juga cukup murah. Nama forumnya adalah warriorforum.com. Nah, dan di masa launching itu memang banyak anggota-anggota forum tersebut yang akhirnya beli Profit Stream. Tapi yang bikin revenue saya bisa lebih besar adalah faktor keempat, yaitu upsell. Kalau kita ke McD untuk beli burger misalnya, kita juga suka ditawarin apa sekalian mau beli french fries dan minumnya, ada paket loh, harganya lebih murah. Nah, orang-orang yang beli Profit Stream itu ditawarin lagi apakah mau beli juga sekalian dengan membershipnya, dan itu harganya adalah $17 per bulan. Jadi di situ kita bisa dapat tambahan duit lagi. Nah, faktor kelima ini yang cukup penting adalah affiliate program. Nah, untuk penjualan Profit Stream ini kita buka affiliate program, dan kalau ada affiliate yang berhasil ngejual, itu dapat komisi 50%. Komisinya bisa besar karena memang produk digital. Dan karena produknya sendiri adalah produk yang bermanfaat, tergolong juga sebagai jenis produk baru, jadinya banyak internet marketer yang join jadi affiliate. Selain itu juga kita dapat beberapa affiliate marketer dari luar negeri yang email subscribernya itu udah sangat besar, dan mereka jualannya itu sangat kenceng. Ibaratnya kita kayak bayar influencer untuk promo produk kita, tapi dibayarnya itu pakai komisi. Makanya nggak nyampe sebulan, bersihnya buat saya aja bisa nyampe $10.000. Tapi di sisi lain, mimpi buruk terjadi. Produk launchingnya sukses, tapi tidak didukung dengan tim yang memadai. Apalagi pada saat itu juga kita nggak banyak pengalaman, jadi Profit Stream itu banyak bugs-nya. Proses development-nya nggak ideal, nggak pakai alpha testing atau beta testing yang proper. Saya juga pada saat itu belum terlalu paham mengenai software development life cycle. Tapi bukan berarti penjualan Profit Stream surut begitu aja, walaupun banyak yang komplain pada saat itu. Bahkan sampai bertahun-tahun setelah diluncurkan, Profit Stream tetap memberikan revenue untuk bisnis saya. Ini karena faktor yang keenam, yaitu customer support. Semua komplain, kritik, dan saran itu kita tanggepin dan kita selesaikan. Karena tujuannya juga untuk membangun bisnis yang umurnya panjang. Nah, yang jadi mimpi buruk, waktu itu kita cuma berdua. Di akhir tahun 2011, akhirnya punya beberapa pegawai, dan pada saat itu kita mulai develop lagi produk yang baru. Beberapa tahun kemudian, Profit Stream akhirnya discontinue. Ini karena kita memang move on ke software as a service alias SaaS. Dan kondisi persaingan untuk landing page builder juga tambah hari tambah banyak. WordPress plugin landing page builder itu banyak banget, belum lagi juga ada SaaS yang memang spesialisasi di landing page builder. Nah, kalau untuk produk saya saat ini adalah Birdsend. Sampai sekarang, email marketing masih menjadi jalur promosi utama untuk produk-produk perusahaan saya. Tapi sebagian kecil pengunjung ada juga yang datang dari search engine, medsos, grup, dan juga affiliates. Dan sekarang sudah tidak pernah lagi pasang iklan.
Nah, untuk usahanya sendiri dijalankan secara remote, jadi semua anggota tim itu kerja di rumahnya masing-masing. Ada yang di Jakarta, Depok, Medan, Bekasi, Malang, dan saya sendiri tinggal di Bandung. Tapi walaupun kita semua tinggal di tempat terpisah, semuanya bisa berjalan dengan baik, karena memang udah ada sistem yang diimprove terus selama bertahun-tahun. Nah, mungkin di masa depan juga saya akan bahas gimana caranya menjalankan dan memanage sebuah perusahaan secara remote. Tapi untuk sekarang videonya cukup sekian dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.